peranan para habaib ini luar biasa, saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Yang namanya titipan pasti bakal ditanyain lagi sampai nanti sama Nabi Muhammad. Nanti datang kita di hari kiamat, datang ya Rasulullah, sekarang saya ini bingung, pengen minta syafaat pertolongan. Nabi tanya, baik wahai umatku, saya kasih kamu pertolongan, tapi saya ingin tanya dulu, amanat saya dijaga enggak? Titipan saya dijaga enggak? Apa itu ya Rasulullah? Apa Nabi bilang dalam hadis? Taraktukum tsaqalain, kitaballah wa itrati. Saya tinggalkan dua pusaka. Itu apa? Al-Quran dan juga anak keturunanku. Idza tamassaktum bihima, kalau kamu pegangi keduanya dengan sebenar-benarnya, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu jaminan dari baginda Nabi Muhammad. Jadi kita semua sudah mendengarkan ya, tipikal kabit itu ya seperti itu. Pengennya itu diakui sebagai dzurriyyah Nabi. Akan tetapi semenjak munculnya kajian ilmiah dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, terus ada istilah tes DNA, akhirnya tidak ada yang percaya lagi kepada si kabit ini. Kalau memang betul-betul dzurriyyah Nabi, tidak usahlah memaksakan diri untuk diakui. Sampai detik ini mereka pengennya itu diakui, sehingga saking semangatnya diakui, mereka tidak segan-segannya mencap seseorang yang mengkritisi nasab mereka atau mempertanyakan nasab mereka dengan sebutan PKI, dengan sebutan anak cucunya Dajjal, dengan sebutan Wahabi, dengan sebutan pembenci, segudang, seambrek sebutan yang mengarah ke fitnah dilontarkan oleh mereka. Ini seharusnya menyadarkan kita semua. Ini seharusnya mencerahkan kita semua sebagai tolak ukur bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Nabi. Karena ada teori yang mengatakan mangkola inni alimun fa innahu jahilun. Barang siapa yang berkata aku ini loh orang pintar, maka sesungguhnya dia adalah orang bodoh. Sama kalau hari ini ada orang yang selalu keluar-keluar, entah itu di siang bolong, malam hari, ketemu si A, ketemu si B, isinya hanya mengaku-ngaku ane cucu Nabi, di dalam tubuh ane ada darah suci, maka bisa dipastikan itu adalah bohong. Hakikinya, sejatinya mereka itu bukan dzurriyyah Nabi. Sangat sederhana, karena mereka itu terlalu pede, terlalu ngotot ingin diakui. Saking pedenya, ngototnya itu mereka melakukan sesuatu yang di situ itu bikin golongan yang lain itu gerah, termasuk dzurriyyah Wali Songo yang selama ini menyembunyikan identitasnya, tidak pernah mengaku-ngaku. Akhirnya tampil ke permukaan, membantah yang katanya kabib dzurriyyah Wali Songo itu hari ini putus. Keturunan dari jalur laki-laki itu tidak ada. Kalau ada orang yang mengaku dzurriyyah Wali Songo, itu bohong, kata kabib. Akhirnya marah kan? Masa iya dari sekian ribu dzurriyyah Wali Songo itu mandul semua kan? Iya. Akhirnya marah dan menentukan sikap. Dari kelakuan-kelakuan yang ditonjolkan oleh para kabib ini, kita semua bisa menarik kesimpulan ya. Mereka kekeh
pengen diakui sebagai zuriat Nabi. Mungkin karena mereka sudah merasakan kenyamanan, merasakan keenaan dengan mengaku sebagai zuriat Nabi. Apapun yang diinginkan mereka akan mudah tercapai tanpa kerja keras, tanpa peras keringat, tanpa banting tulang. Mungkin tolak ukurnya seperti itu. Fenomena-fenomena seperti ini seharusnya menyadarkan kita semua, saudara-saudaraku. Ayo yang masih ta'assub, yang masih fanatik buta, cobalah merenung, cobalah buka cakrawala fikroh kalian. Ada keiskalan-keiskalan yang terjadi, yang dilakukan oleh kaum Ba'alwi ini. Siang malam mereka tidak lepas selalu keluar-keluar mengaku cucu Nabi. Ketemu siapapun mereka tidak lepas ngomong aneh cucu Nabi, aneh keturunan Nabi. Tentu ini ada visi misi untuk jangka panjang. Tidakkah kita mencermatinya seperti itu? Belum lagi perilaku-perilaku menyimpang yang lainnya. Contoh mengaku sebagai pahlawan nasional. Katanya yang bikin merah putih Kabib, yang memerdekakan Indonesia Kabib. Bahkan yang mengislamkan Nusantara itu bukan Wali Songo, tapi golongan Kabib. Tentu ini menjadi pemikiran tersendiri yang harus kita sikapi dengan bijak. Sebagaimana pepatah di atas, tong kosong berbunyi nyaring. Iya, orang yang selalu ngaku-ngaku sebenarnya itu bukan. Jadi jelas, ini seharusnya menyadarkan kita semua, ini seharusnya menjadi tolak ukur kita semua untuk menjadikan diri kita itu sadar bahwa selama ini kita diiming-imingi dengan narasi-narasi palsu. Mereka hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, akan tetapi bodoh dalam membuktikan. Ini sudah jelas, sudah terbukti bahwa mereka, para Kabib ini bukan zuriat Nabi secara hakiki. Ini sebuah ilmu. Pada saat bukti sudah terbeber ya di depan kita semua, kita harus mengikutinya. Adanya hujah, adanya dalil bahwa nasab Kabib itu tidak sampai atau bermasalah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ini seharusnya menjadi tolak ukur kita semua untuk menentukan sikap saudara-saudaraku. Jangan ta'assub, jangan fanatik buta. Kami tidak menarasikan kebencian, tidak. Kami mencoba untuk memberikan edukasi, penyegaran, pencerahan, agar supaya saudara-saudara kami ini tercerahkan, agar terbebas dari doktrin-doktrin halu khurafat yang hari ini masif dilakukan oleh para Kabib ini. Termasuk cuplikan video di atas, mereka tetap kekeh, mereka tetap ngotot ingin diakui sebagai cucu Nabi, padahal tidak bisa membuktikan. Jelas